adab dalam memenuhi undangan. Yang pertama kemarin sudah. Apa yang pertama kemarin? Jangan al-awalu tidak membedakan yang mengundang antara si kaya dan yang miskin. Yang kedua, jangan tidak hadir, jangan absen dari undangan karena dengan dalih jaraknya jauh. Ya, sebagaimana kemarin jangan absen dengan dalih yang mengundang orang fakir. Setiap jarak selama masih mungkin ditempuh secara logis, ya, itu tidak menjadi penghalang kita untuk mendatangi undangan itu. Ada di kitab Taurat atau di kitab suci terdahulu itu begini: tempuhlah perjalanan 1 mil untuk menengok orang sakit. Tempuhlah perjalanan 2 mil untuk mengiring jenazah takziah. Tempuhlah perjalanan 3 mil untuk memenuhi undangan, dan tempuhlah jarak 4 mil untuk mengunjungi teman. Jadi 4 tingkatan ini, 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil ini ternyata, ya, untuk urusan orang yang masih hidup, yakni mendatangi undangan atau menyambangi silaturahim, itu jaraknya lebih jauh. Sementara kepada yang mati atau sakit jaraknya lebih dekat. Berarti piye? Bobot kebaikan mengunjungi yang masih hidup itu lebih berbobot, berkualitas dibanding yang sudah mati. Ya wajar, memenuhi hak kurang hidup, menyambangi, mendatangi undangan itu lebih diutamakan daripada yang sudah mati. Nabi itu meskipun belum sempat terlaksana itu menyatakan, seandainya aku diundang untuk makan kikil. Kikil itu bagian dari masakan yang paling rendah, maka sekedar makan kikil, orang makan daging, ya. Seandainya saya diundang untuk makan kikil di desa Ghamim, tetap saya datangi. Desa Ghamim ini desa yang jauhnya bermil-mil dari Madinah. Nabi kalau puasa lewat situ sudah moka. Nabi kalau menempuh perjalanan safar itu tempat situ beliau sudah qashar. Berarti kalau diukur dari sini ya kurang lebih Semarang. Nabi itu mau diundang untuk sekedar makan kikil dari kita ini di Dugoseti, di Tayu ke Semarang. Nabi mau datang. Oh, ada yang ngono. Ada tembok itu bensinnya ora sumbut. Soalnya jaraknya itu sampai masafatul qasri, jarak orang boleh melakukan qashar sholat. Jadi jangan beralasan jaraknya jauh terus tidak datang, asal masih masuk akal saja. Tapi kalau kita masuk akal enggak, ya sini Semarang diundang hanya untuk makan kikil, menurut saya ya masuk akal, anggar bensinnya ono. Nomor 3, adab mendatangi undangan itu jangan absen dengan dalih sedang berpuasa. Tetaplah datang meskipun berpuasa. Dan jika ketika sampai di tempat tuan rumah senang kalau kita buka, membatalkan puasa, batalkan saja puasanya untuk menyenangkan tuan rumah.
sebagai ini niatnya, kalau niat menyenangkan tuan rumah ini pahalanya lebih besar dari pahala puasa itu sendiri. Jadi puasanya sudah dapat pahala, ketambahan pahala menyenangkan teman itu. Asalkan puasa sunat ya, bukan puasa Ramadan. Malah mbok dadekno modus. Aku gak mbok undang. Kalau temannya tidak, ya kelihatan tidak suka, ya sama saja tidak. Kita moka tidak membuat teman kita senang, ya carilah alasan untuk tidak muka begitu. Tetap melanjutkan puasa. Qala rahmata'ala, jangan kita tidak datang karena puasa, terus kemudian temannya senang kalau kita moka, kita malah melanjutkan puasa. Min afdali ikram bil iftar, termasuk memuliakan teman itu adalah berbuka. Moka tidak puasa itu, tidak melanjutkan puasa. Ini ibadah, pahalanya di atas pahala puasa. Seandainya memilih tetap melanjutkan puasa, terus disuguhi apa? Disuguhi minyak wangi, dupa yang wangi, dijak ngobrol yang baik-baik. Ada kaul lain yang mengatakan disuguhi celak celak mata, sama disuguhi minyak rambut gitu. Disuruh macak. Allah rahmat ta'ala. Nek kene ora apa disuguhi bantal. Nah, dia ben turu. Poso iya, ya wis kene kamar iku ono bantale gitu. Dalah apa moro nek pindah turu. Yes, kan ini konteksnya undangan ya, mendatangi undangan. Jadi jangan, intinya yang nomor 3, jangan menolak hadir dengan alasan sedang berpuasa. Berbukalah sesampai di tempat jika memang menyenangkan tuan rumah. Yang nomor 4, adabnya mendatangi undangan itu jangan datang. Ini alasan tidak datang. Tadi tidak boleh menggunakan alasan jarak, tidak boleh menggunakan dalih berpuasa, tapi untuk nolak itu alasannya ini. Apa? Jangan datang jika yang disuguhkan di tempat undangan itu makanan yang syubhat, atau di tempatnya, atau di mulai ornamen di tempat itu tidak halal, atau ada kemungkaran di situ. Ornamen itu tadi, misalnya ini permadani karpet dari sutra, wadah makanan dari perak, atau ada payung ya, patung kok payung, ada patung terus di langit-langit, di tembok-tembok, atau ada suara seruling dan alat malahi yang lain, atau ternyata di situ aktivitasnya joget-joget, sendaguro, terus gosip, terus mengadu domba, kebohongan, fitnah, bohong. Nah, ini hal-hal yang melarang kita mendatangi undangan kalau itu terjadi. Tidak, kalau begitu mendatangi undangan tidak wajib lagi, tidak sunnah, bahkan bisa haram atau minimal makruh. Jangan datang juga kalau yang undang orang zalim, orang fasik, ahli bid'ah, atau orang jahat, atau orang yang undangan itu untuk memamerkan kekayaannya. Nah, ini kalau mau cari alasan tidak datang. Jangan yang tadi, jarak atau poso.
Al khamisu utai kang kaping